Amin. Jadi meskipun di tengah air mata, meskipun di tengah tantangan, Alkitab bilang orang yang menabur dengan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Yang sudah katakan, yeah. Amin. Nah, hari ini yang merupakan tugas gereja di akhir zaman, ini bagian yang ketiga akan kita bahas, yaitu memahami the golden rules atau aturan emas. Nah, ya kan? Jadi ada amanat agung, ya kan? Ada juga the golden rules atau aturan agung atau aturan emas dalam iman Kristen kita. What is the golden rule? Itu yang kita mau belajar hari ini, ya kan? Buka Alkitab kita sama-sama. Injil Matius pasal 7. Haleluya. Yeah. Matius 7 ayat 12 sampai 14. Di bawah judul perikop jalan yang benar. Apa itu the golden rules? Apa itu aturan agung atau aturan emas? Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. As simple as that. If you know the golden rules of life, if you know the golden rules of Christianity, what is that? Apa yang kamu ingin orang perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Dan itu juga berarti apa yang kamu tidak ingin orang perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. As simple as that. Kalau kamu gak suka dimaki, jangan maki. Kalau kamu gak suka diomongin orang, jangan omongin orang. Kalau kamu gak suka dikhianati, jangan mengkhianati. Kalau kamu gak suka dijahatin orang, ya jangan jahatin orang. Kalau kamu tidak suka diperlakukan tidak adil, ya jangan perlakukan orang tidak adil. Kalau kamu ingin dimaafkan, maafkan orang lain. Kalau kamu ingin dimengerti, mengertilah orang lain. Kalau kamu ingin diperlakukan secara lembut, perlakukanlah orang lain secara lembut. Kalau kamu ingin dihormati dan dihargai orang, hormati dan hargailah orang. Amin. As simple as that. Nah, makanya Alkitab bilang begini. Masuklah melalui pintu yang sesak itu. Karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju kepada binasa dan banyak orang masuk melaluinya. Banyak orang bilang, oh ini menggambarkan sorga. Yes. Tapi ini juga menggambarkan suasana sorga dan menggambarkan warga sorga. Warga sorga tidak mengikut suara orang banyak. Tapi kita mengikuti jalan sempit, jalan aturan Kristus. Karena Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk di dalamnya akan mendapatkan kemenangan. Akan beroleh damai sejahtera, akan beroleh ketentraman. Jadi saudara, gue yang kasih dalam Tuhan. Masuklah melalui pintu yang sempit itu. Pintu anugerah. Pintu kebenaran. Pintu keadilan. Pintu yang merupakan firman dan petunjuk Kristus dalam kehidupan kita. Klik ayat 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju pada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Maka Yesus bilang apa? Aku datang untuk memberi domba-dombaku hidup. Dan hidup yang berkelimpahan. Jalan itu sempit. Kenapa jalannya sempit? Karena hanya melalui Yesus. Ada banyak orang bilang banyak jalan menuju ke Roma. Ya kan itu ke Roma. Kan itu ke Roma. Tapi untuk ke surga kan hanya Yesus. Dan untuk beroleh kehidupan. Untuk mendapatkan kemenangan. Untuk mendapatkan suasana surga. Sementara kita hidup di muka bumi. Sempit jalannya. Karena hanya ada di dalam Kristus. Alkitab bilang kamu jangan miring ke kiri maupun miring ke kanan. Dan salah satunya yang paling penting yang harus kita ikuti adalah the golden rules. Dan ini mungkin gak umum buat banyak orang. Banyak orang bilang, loh, iya saya sih gak mau diperlakukan kasar. Tapi kalau orang udah nyakitin saya kasarin. Nah, hello. Itu namanya sembarangan. Itu namanya semau-maunya. Ada banyak suami mulutnya kasar. Tetapi tidak mau diperlakukan kasar. Ada banyak istri kasar, tapi tidak mau diperlakukan kasar, mau menang sendiri. Itulah dunia di mana kita hidup. Tetapi sebaliknya, kalau kita diperlakukan kasar, jangan balas karena itu aturan firman.
Nah, makanya ini namanya jalan yang sempit. Mana yang kita mau pilih? Kita mau pilih jalan dunia, ujungnya kebinasaan. Mungkin puas. Mungkin orang takut sama saudara, mungkin orang segan sama saudara karena engkau menekan. Kan dunia ini sekarang disebut sebagai delom-parlom. Dunia ini disebut sebagai dunia hukum rimba. Yang kuat, yang mayoritas, yang punya duit, yang mampu, yang punya kekuatan, yang punya strategi lebih hebat, yang punya pertemanan lebih banyak, bisa berlaku semaunya dan seenaknya. Tetapi Alkitab ajarkan kepada kita, yang menyertai kita lebih banyak yang melawan daripada yang melawan kita. Karena Alkitab saya ingatkan, roh yang di dalam kita lebih besar dari roh yang alam dunia ini. Sehingga dengan yakin kita dapat katakan, kita lebih daripada orang yang menang. Karena Yesus yang mengasihi kita. Haleluya. Yeeha. Yeah. Yeah. Yes. Lihat selanjutnya, klik. Hidup Kristen memiliki golden rules. Hidup Kristen memiliki aturan emas atau aturan agung. Dan intinya satu, apa yang kita ingin orang lain perbuat, perbuatlah terlebih dahulu pada orang lain. Intinya simple. Ya kalau dia buat baik sama saya berbuat baik. Itu kan prinsip dunia kan, menunggu. Tapi prinsip Kristen gak menunggu. Prinsip Kristen menabur dulu. Dengan kita menabur, kita akan menuai. Orang jahatin kita tak berbuat baik karena kita melakukan apa yang kita ingin orang lain perbuat. Kita bukan melakukan reaksi dari orang, bukan, itu orang dunia, itu jalan yang lebar. Jalan yang sempit di sini itu berbeda. Kita bukan pakai hukum dunia kan kalau kamu baik sama saya buat baik sama kamu. Kalau kamu jahat sama saya, kamu nggak tahu saya bisa punya tanduk, punya caling gigit kamu. Hello, kita bukan orang dunia. Kita diajar untuk saling mendahului dalam memberi hormat. Saling mendahului dalam menyatakan kasih. Saling mendahului dalam memberi teladan. Makanya intinya apa yang kita ingin orang lain perbuat, perbuatlah dahulu pada orang lain. Dan yang kedua, hidup Kristen memiliki the golden rules. Intinya, apa yang kita tidak ingin orang perbuat, jangan perbuat itu pada orang lain. Kita senang gak diomongin di belakang kita? Gak senang kan? Jangan omongin orang di belakangnya. Kita senang gak orang berkata-kata yang memberi semangat gitu? Senang kan? Perbuatlah itu pada orang lain. Kita senang gak dikhianati? Gak senang kan? Jangan khianati. Kita senang gak dibohongin? Pak, senang dibohongin gak? Enggak kan? Jangan bohongin bini, Pak. Bu, ibu senang gak dibohongin suami? Enggak senang kan? Jangan bohongin suami. Ya tapi kan yang dia bohongin saya kan besar, kalau saya kan cuma bohongin yang urusan kecil-kecil. Hei, ini bukan soal besar atau kecil, soal hati, ya kan? Soal ketidakbenaran, saudara, ya kan? Kita senang nggak ketemu orang yang pelit? Nggak senang kan? Jangan pelit, simple kok, simple aja, saudara. Yang bikin rumit lu sendiri, saudara. Yang bikin rumit karena kita bikin standar ganda. Saya ingin orang jujur sama saya. Oh saya paling gak suka dibohongin pendeta, tetapi lu sendiri tukang bohong saudara ya kan. Tapi gak sadar, nah ini dia. Ini yang saya sebut, banyak orang mabok sedang menuntut orang di sekitarnya. Karena dia juga gak sadar siapa dirinya. Dia gak sadar, dia pun sering bohong. Dia pun sering memanipulasi segala sesuatunya. Tetapi dia harapkan orang tidak memanipulasi sesuatu pada dirinya. Lalu kemudian dia deklarasikan, saya paling gak senang dibohongin orang, saya paling gak senang melihat manipulasi. Tapi dia sendiri seorang manipulator ulung, bertobat dalam nama Yesus. Hidup Kristen gak serumit yang kita bayangkan. Kalau kita gak ingin orang jahat sama kita, jangan berbuat jahat. Kalau kita gak ingin dicurigai, Bu, Ibu juga gak ingin dicurigai kan? Ibu gak ingin kan sebentar-bentar dari mana, terus uang diapain aja gitu. Aduh,
banyak ibu-ibu rasanya sekarang lebih bagus jadi wartawan investigator, ya kan? Waduh, kalau udah investigasi segala sesuatunya, lalu bingung kenapa rumah tangganya ribut, kenapa suaminya nggak terbuka, karena persoalan kecil sepele. Aduh bu, ibu udah kayak investigator apa gitu bu, ya kan? Aduh, ibu kayaknya pantasnya kerja di KPK, bu. Iya kan? Boleh nggak hari ini? Kalau saya tidak ingin dicurigai, saya jangan mencurigai. Kalau saya nggak ingin diinvestigasi seperti kayak reserse lihat maling gitu ya kan. Kamu dari mana aja? Ini apa aja? Ini kenapa begini? Ini kenapa begini? Ada banyak suami-suami yang bukan dia berbohong saudara-saudara, tapi nggak tahan diinvestigasi seperti itu gitu. Pak, ada banyak istri-istri sakit hati Pak, karena Bapak investasi, ini uang kemana aja? Kan saya kasihnya segini. Loh, ini kan baru 490.000, saya kan kasihnya 500.000, ya ilah 10.000, la ilaha illallah. Iya kan? Ibu-ibu kan juga bukan akuntan banget Pak yang ngerti segala sesuatunya. Boleh nggak mulai hari ini? Rumah tangga yang bahagia adalah rumah tangga yang banyak cincainya. Rumah tangga yang banyak udah cincai lah gitu kan. Urusan kecil lah udahlah nggak usah dipikirin. Udahlah nggak usah digali-gali sampai kemana gitu. Yang penting trust. Karena love built by trust. Jadi hidup jangan hanya mau memuaskan kepuasan, tapi hidup itu yang penting membahagiakan pasangan. Dan aturannya the golden rules, sesuai dengan the Bible, sesuai dengan Alkitab. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Kalau kamu nggak mau dicemburuin orang, jangan cemburuin orang. Kalau kamu nggak ingin, nggak diperhatikan, nggak dipedulikan, jangan juga tidak perhatikan dan tidak pedulian sama orang. Kalau kamu ingin diperlakukan romantis, mulailah berlaku romantis dulu, ya kan? Karena apa yang kamu mulai dengan sungguh-sungguh, apa yang kamu tabur, ingat ya, hukum dunia itu menanti. Kalau kamu buat baik, saya buat baik. Kalau kamu buat jahat, saya akan lebih jahat daripada kamu. Itulah hukum dunia. Tetapi hukum Kristiani menabur dulu, ya kan? Saya menabur dengan air mata, saya akan menuai dengan sorak-sorai. Nah, selanjutnya klik saya pelajari di sini. Intinya adalah dua hal penting. Keadilan dan kasih. Nah, ini dia. Klik. Alkitab penuh dengan firman-firman Tuhan yang mengajarkan kita dua hal penting ini yang bernama keadilan dan kasih. Contoh misalnya Lukas 11 ayat 42. Lukas 11 ayat 42 bilang begini, tetapi celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasih, ingu dengan segala jenis sayuran, tapi perhatikan ya. Tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi jelas ya firman Tuhan mengajar kepada kita yang pertama keadilan. Iya kan? Belajar jadi orang yang adil. Adil itu saya dan kamu hukumnya sama. Iya kan? Jangan saya maunya begini. Kamu harus begini. Itu namanya tuan dan hamba. Itu jahat. Artinya ada roh penjajah dalam diri saudara. Itu tidak betul. Tetapi yang Tuhan ingin adalah keadilan dan kasih. Yang satu kamu lakukan, yang lain jangan kamu abaikan. Kita sudah bertobat. Kita sudah lahir baru, kita sudah dibaptis, kita sudah bayar perpuluhan, kita sudah dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi kita hidup adil nggak? Kita menjajah orang nggak? Kita memaksakan kehendak nggak? Kita egois nggak? Itu kan kita harus perhatikan ya. Nah, tanpa keadilan saya sebut manusia jadi penindas dan penjajah, tapi tanpa kasih manusia jadi buas dan liar. Saya ulangi sekali lagi ya, tanpa keadilan manusia jadi penindas dan penjajah. Bu, mau jadi penindas? Dalam nama Yesus kita tolak. Mertua-mertua mau jadi penindas dan penjajah? Pak, mau jadi penindas dan penjajah? Saudara-saudara yang mungkin punya duit banyak, hamba-hamba Tuhan tertentu yang merasa lebih pandai, lebih pintar, lebih kuat, lebih besar, lebih kaya,
Mau jadi penindas dan penjajah? Atau tetap sadar kita hanya hamba? Yang dua hal ini tidak boleh kita abaikan. Yaitu keadilan dan kasih. Tanpa keadilan manusia jadi penindas dan penjajah. Tapi tanpa kasih manusia jadi buas dan liar. Yang Tuhan cari adalah anak-anak Tuhan yang tetap mengasihi. Yang Tuhan cari adalah anak-anak Tuhan yang tetap adil. Anak-anak Tuhan yang tetap mengerti apa yang aku tidak ingin orang perbuat kepadaku, aku juga tidak boleh perbuat kepada orang lain. Amin. Nah, berarti hidup Kristen menolak segala bentuk. Yang pertama, keegoisan dan kearoganan. Ya, orang-orang egois dan orang-orang arogan. Kenapa sih kita egois? Kenapa sih kita arogan? Karena kita pikir kita lebih penting. Kita pikir kita lebih kaya. Kita pikir saya nggak bayar gaji dia kan, berarti saya bisa perlakuan seenaknya. Oh, sorry untuk bilang itu cara kampungan. Itu cara kampungan, Pak. Kalau engkau merasa engkau menggaji seseorang, engkau merasa engkau lebih kaya, engkau merasa engkau lebih besar, engkau merasa engkau lebih mampu, lalu bisa berlaku seenaknya, saya beri nama engkau kampungan, Pak. Roh di dalammu, roh iblis. Tapi sebagai hamba Allah saya hanya mau ingatkan buat saudara. Kalau kita bisa lebih itu kan karena anugerah Tuhan. Tetapi kita tetap harus menjaga yang bernama keadilan. Kita tetap harus menjaga yang bernama kasih. Yesus yang menyelamatkan kita. Pertanyaan saya, apakah dia berlaku egois? Apakah dia berlaku arogan? Apakah dia panggil Petrus, dia bilang, Petrus kemari dong ngana. Ngana. Bilang nyak kenal Pak, kita tampeleng pangana plak. Lalu Petrus bilang, aduh Tuhan, ampun. Bahkan untuk Yudas yang datang mengkhianatinya, Yesus bilang apa? Hai teman, untuk itukah engkau datang? Imam-imam kepala, orang-orang beragama, tapi yang punya hati munafik, punya hati busuk, dan siap bersaksi palsu terhadap Yesus. Petrus datang membawa pedang dan menganggap itu adil. Orang yang berkelakuan jahat seperti ini, dia harus menanggung akibatnya. Dia tarik pedang. Yesus bilang, sarungkan pedang. Orang yang hidup dengan pedang akan mati dengan pedang. Ini yang saya beri nama keadilan dan kasih. Yesus tidak ingin orang pakai pedang terhadap dirinya. Karena itu dia tidak membiarkan Petrus menggunakan pedang. Tapi sebaliknya ketika dia dipedangi melalui salib, apa jawabnya? Ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itulah inti hidup Kristen. Siapapun saudara, engkau kayakah? Engkau hebatkah? Pencapaian-pencapaian dalam hidupmu luar biasa. Saya menghormati dan menghargai engkau untuk karya Allah yang luar biasa. Tapi tetap rendah hati. Tetap sadar kita hanya hamba. Tetap sadar bahwa semua yang kita punya dalam hidup ini adalah anugerah. Di setiap pertemuan hamba-hamba Tuhan dan para pendeta, saya selalu ingatkan. Tidak pernah dan jangan pernah pakai istilah hamba Tuhan besar dan hamba Tuhan kecil. Jangan pernah embel-embeli dengan istilah gereja besar, gereja kecil. Semua kita hanya hamba. Semua kita hanya pelayan-pelayan Kristus. Kalau orang Sumatera bilang kita ini hanya kacung kampret, saudara. Saya senang, kebetulan mama saya lahir di Padang sampai umur 12 tahun. Papa saya lahir di Palembang sampai usia 14 tahun. Jadi bahasa di rumah seringkali dipengaruhi oleh bahasa Sumatera. Makanan kita di rumah seringkali dipengaruhi dengan makanan Sumatera. Baik Palembang maupun Padang. Dan papa saya selalu paling marah. Dan mama saya paling marah kalau orang diperlakukan seenaknya. Dia bilang, emangnya kita seperti zaman dulu memperlakukan orang seperti kacung kampret. Kalau saya panggil mbak di rumah, dia akan teriak, mbak, gitu. Hei, emang dia kacung kampret? Saya juga gak tahu kenapa itu nama kacung kampret.
Saudara, tapi kita di hadapan Tuhan ini kacung kampret, saudara-saudara. Kita hamba-hamba Tuhan yang tidak berguna. Tuhan bisa pakai apa saja yang Tuhan mau. Tapi kalau Tuhan pilih kita, itu anugerah. Kalau Tuhan pilih kita, itu anugerah. Gak ada yang perlu kita sombongin, gak usah arogan, gak usah egois, gak usah kepala batu, gak usah seperti mau menang sendiri, gak usah seperti kayak lebih hebat sendiri dari segala-galanya. Macung kampret kok belagu, saudara. Kita cuma ingat Tuhan, kalau saya ada berkat itu kan karena anugerah Tuhan. Kalau saya bisa itu kan karena kebaikan Tuhan. Kalau saya tiba pada posisi seperti hari ini, itu semata-mata karena rahmat yang sempurna yang boleh tercurah di atas kayu salib. Yesus lunasi segalanya supaya saya dapat menikmati segalanya. Orang-orang egois, orang-orang arogan. Ada orang-orang yang belum mengenal Yesus secara pribadi. Orang-orang egois, orang-orang arogan. Ada orang-orang yang belum merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Yesus, kata Alkitab, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Tapi merendahkan diri, taat setia sampai mati sebagai manusia. Bahkan menjadi hamba. Biarlah keteladanan ini menjadi bagian setiap kita. Hidup Kristen menolak segala bentuk keegoisan dan kearoganan. Yang kedua, hidup Kristen menolak segala bentuk kebencian dan kekerasan. Kita disakiti bagaimanapun. Kita dilukai bagaimanapun. Kita tetap sadar Tuhan merubah kutuk menjadi berkat. Kita tidak punya hak untuk membenci. Kita tidak punya hak untuk membalas. Kita tidak punya hak untuk hidup dalam kekerasan. Kita nggak punya hak untuk sakit hati. Tapi kan saya manusia, betul. Tapi ada Roh Kudus dalam diri kita. Ada banyak orang yang bilang, pendeta saya kan manusia, amin. Tapi Alkitab bilang apa? Roh yang membangkitkan Kristus dari antara orang mati ada di dalam diri kita kan. Berarti kita manusia, tapi manusia ilahi. Kita manusia, tapi manusia yang dipenuhi dengan kasih Kristus. Kita manusia, tapi kita manusia yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Saya bisa dibenci. Tapi saya tidak punya hak untuk membenci. Saya bisa dikhianati. Saya tidak punya hak untuk berkhianat. Saya tidak punya hak untuk membalas. Saya tidak punya hak untuk dendam. Saya tidak punya hak untuk sakit hati. Kalaupun hati saya sakit, saya harus mengampuni. Kalaupun hati saya luka, saya tetap harus mengucapkan berkat. Karena saya terikat dengan the golden rules of life. Apa yang saya tidak ingin orang perbuat kepada saya tidak boleh perbuat itu kepada orang lain. Lupakan hak untuk sakit hati. Lupakan hak untuk membalas. Saya warga kerajaan sorga. Apa yang saya terima dari Tuhan terlalu banyak. Sehingga hak saya hanya untuk taat. Hanya untuk setia. Hanya untuk bertahan. Hanya untuk melakukan segala sesuatu yang Kristus sudah perintahkan buat saya. Haleluya. Selanjutnya, hidup Kristen menolak segala bentuk pemaksaan kehendak dan kesemena-menaan. Saudara, hidup Kristen adalah hidup yang belajar dari Kristus dalam doanya di Taman Getsemani. Biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Orang sekarang senang memaksakan kehendak. Dan kalau kehendaknya tidak tercapai, waduh, strategi-strategi yang dipakai jahat. Kalau perlu memanfaatkan media, kalau perlu membangun opini, kalau perlu memanipulasikan sesuatu, waduh. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Bahkan saya sebagai hamba Allah, prihatin dengan hukum yang ada di bangsa ini. Kadangkala hukum hari-hari ini tidak ditegakkan sesuai dengan hukum yang ada. Makanya benar kata Alkitab. Di pengadilan pun tidak ada keadilan. Kenapa di pengadilan tidak ada keadilan? Karena kalau ada orang-orang tertentu bisa memanfaatkan massa. Orang-orang tertentu bisa membangun opini di media. Dengan uangnya. Dengan strateginya. Dengan membayar buzzer-buzzer tertentu. Dengan memainkan teknik-teknik tertentu.
Come on. Saya orang media. Dari tahun 91. Saya ada di RCTI. Itu pertama kali. Minggu pertama Desember 1991 itu pertama kali saya siaran di RCTI. Dan seterusnya sampai hari ini. Saya tetap masih ada program di TV. So saya mengerti apa yang sedang dimainkan oleh media. Kadangkala di media. Asal ada fulus. Asal ada uang. Yang benar bisa jadi salah, yang salah bisa jadi benar. Yang putih bisa jadi hitam, yang hitam bisa jadi putih. Karena segala sesuatu yang sudah lihat di layar itu sudah di make up. Itu sudah diatur. Dan bisa diatur. Jadi bayangkan, hukum sekarang dipengaruhi dengan tekanan massa. Dengan permainan media. Ada buzzer-buzzer tertentu. Yang memegang berapa ratus akun begitu. Asal wani pirone cocok, main. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Engkau boleh puas. Karena engkau merasa menang di media. Engkau boleh puas. Karena engkau berhasil memainkan massa. Engkau berhasil menggerakkan simpati. Tapi dalam nama Yesus saya hanya mau beritahu, iblis telah menguasai hati dan pikiranmu. Hidup Kristen. Jangan berlaku semena-mena. Pertanyaan saya, kau masih punya hati kan? Hei! Saya ngomong dalam nama Yesus. Kau masih punya hati kan? Masihkah kau takut sama Tuhan? Kalaupun kau nggak takut sama Tuhan, pertanyaan saya, masihkah kau takut dengan api neraka dalam nama Yesus? Ada banyak suami yang sedang memainkan psikologi massa ini, psikologi media ini. Sedang memainkan, istri-istri memainkan ini. Kelompok-kelompok tertentu memainkan ini. Mungkin kau bisa paksa kehendakmu sampai jadi hebat. Orang dunia bilang. Kau pemenangnya, kau juaranya. Pertanyaan saya, kau bisa berdiri di hadapan tahta Kristus dengan benar? Yesus bilang, enyah dari hadapanku. Hai kamu pembuat kejahatan. Pemaksaan kehendak. Tindakan semena-mena akan berhadapan dengan pengadilan Kristus. I love you. Saya mengasihi saudara. Karena saya ngomong keras hari ini. Hanya untuk mengingatkan saudara. Kenapa kita nggak belajar untuk berkata, Tuhan, kalau yang saya inginkan bukan dari Tuhan, singkirkan. Walaupun saya akan kalah, walaupun saya ditertawakan, walaupun saya dianggap lemah, tapi saya melakukan yang benar. Maka saya mendapat reward, saya mendapat penghargaan dari sorga. Saya diangkat dalam kemuliaan yang luar biasa. Yang setuju katakan amin. Saya memilih untuk dianggap lemah. Saya memilih untuk dianggap bodoh. Saya memilih untuk dianggap kalah. Saya memilih untuk ditertawakan oleh dunia. Tapi Yesus memeluk saya dan berkata, engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau telah melakukan yang terbaik. Aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Buat apa saya dianggap hebat? Buat apa saya dianggap pemenang? Buat apa saya mendapat simpati massa? Tapi saya dimuntahkan oleh Tuhan. Hari ini sebagai hamba Allah saya ingatkan saudara. Keadilan dan kasih. Itu menjadi jantung dari the golden rules of Christianity. Hidup Kristen menolak segala bentuk keegoisan dan kearoganan. Hidup Kristen menolak segala bentuk kebencian dan kekerasan. Hidup Kristen menolak segala bentuk pemaksaan kehendak dan kesemena-menaan. Dan selanjutnya, hidup Kristen menolak segala bentuk kejahatan dan kecurangan. Karena kita nggak ingin dijahati, kita nggak ingin dicurangi. Karena itu kita tidak berlaku jahat. Dan kita tidak berlaku curang. Ada banyak orang, demi supaya untung, demi supaya puas, demi supaya senang, demi supaya apa yang menjadi harapannya bisa tercapai. Dia melakukan tindakan-tindakan dan keputusan yang jahat dan curang. You know, engkau tahu saya sedang ngomong sama saudara. Yes, engkau sangat tahu saya sedang ngomong sama saudara. Roh Kudus sedang ngomong sama saudara. Bahwa saya sedang bicara sama saudara. Pak, ada jalanmu yang jahat dan curang. Saya nggak bisa detailkan apa, tapi engkau tahu Roh Kudus sedang bicara sama engkau.
Adik-adik muda, engkau tahu bahwa saya sedang bicara, langkahmu jahat dan curang. Ibu, langkahmu ada jahat dan curang. Para pengusaha dan sorry, rekan-rekanku hamba-hamba Tuhan, rekan sejawat yang saya hormati, saya hargai dalam kasih Tuhan. Karena mungkin sudah juga mendoakan saya. Tapi saya harus jujur bilang, ada langkahmu yang jahat dan curang. Dan sebagai sahabat, sebagai rekan yang sayang sama saudara, I have to tell you the truth. Kalau engkau nggak lepaskan diri dari kejahatan dan kecuranganmu, engkau pun akan dimuntahkan dan dibinasakan oleh Tuhan. Karena bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan yang akan dapat masuk dalam kerajaan surga. Tapi setiap mereka yang melakukan setiap kehendaknya, setuju katakan saya siap. Haleluya. Selanjutnya, yang terakhir. Dalam memahami the golden rules, kita memahami ukuran hidup kita yang pertama. Bukan perasaan. Tapi saya rasa-rasa ya pendeta udah gak kuat. Kalau rasa-rasa itu bukan pelayanan, itu bukan kehendak Tuhan, itu bukan iman. Kalau rasa-rasa itu nasi goreng, saudara. Kalau makan nasi goreng betul. Aduh ini kasinan nih. Aduh kepedesan, ya kan. Gado-gado betul. Aduh perasaan nih kayak sayurnya udah lama nih. Tapi hidup Kristen bukan perasaan. Tapi kehendak Tuhan. Walaupun perasaan saya sakit. Yesus bilang apa? Hatiku sangat sedih. Seperti mau mati rasanya. Tapi dia angkat cawan. Bapa kalau boleh cawan ini lalu. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Soal kehendak. Bukan soal perasaan. Saya gak bisa ngampunin dia. Sakit hati saya. Saya gak bisa bertahan dalam rumah tangga saya. Saya udah diinjak-injak. Kita sibuk dengan perasaan kita. Saya sayang sih sama dia pendeta. Saya sih tahu dia tidak seiman tapi sayang. Perasaan kan. Pada kehendak Tuhan udah jelas. Gelap dan terang tidak bisa bersatu. Ya habis gimana ya pendeta, saya rasa-rasa kayak saya dihargai. Akhirnya kita melakukan hubungan seks sebelum nikah padahal kita belum nikah. Bodoh! Perasaan menuntun kita banyak keputusan salah. Perasaan banyak membuat kita mengambil keputusan-keputusan yang bertentangan dengan firman Tuhan. Tetapi keteguhan akan kehendak Allah membuat kita berkata, aku tidak goyah. Sampai Daud bilang apa? Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, artinya perasaanku hancur. Tapi Tuhan menyambut aku. Melewati lembah kekelaman, artinya apa? Perasaanku takut. Tapi dia bilang apa? Aku tidak takut bahaya. Gadamu dan tongkatmu menjadi penghiburan buat aku. Waktu Daud harus menghadapi Goliat, dia bilang apa? Kau boleh mendatangi aku dengan pedang, tombak dan lembing, artinya secara perasaan aku goyah. Tetapi aku datangi kau dengan nama Tuhan semesta alam, artinya aku tetap pegang kehendak Tuhan. Selama yang kita pegang adalah kehendak Tuhan, kita dapat berkata, langit dan bumi boleh lenyap, tapi firman Allah, kehendak Tuhan, tetap aku pertahankan dalam hidupku. Yang setuju katakan, haleluya. Yang kedua, dalam the golden rules of life, of Christianity, kita memahami ukuran hidup kita bukanlah apa yang orang katakan, namun apa yang firman Tuhan katakan. Kalau apa yang orang katakan capek, saudara. Kalau apa yang orang katakan stres. Kalau ikutin apa yang orang katakan, lama-lama kita bingung. Ya kan? Jadi kalau hari ini sudah bingung, sudah stres, sudah capek, sudah jenuh, saya khawatir lu kebanyakan dengar omongan orang. Kalau saudara udah bingung seperti itu, nyanyi aja. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Amin. Kalau Tuhan bilang jadi, pasti jadi. Kalau Tuhan bilang kuat, pasti kuat. Kalau Tuhan bilang aku menyertai engkau sampai kesudahan alam, dia pasti menyertai kita. Kalau Tuhan bilang satu orang bertobat, seluruh rumah tangga akan diselamatkan, itu pasti terjadi. Kalau Alkitab katakan bersama Yesus kita cakap menanggung segala perkara, itu yang terjadi. Tergantung kita. Ada 4 suara. Suara yang pertama, suara orang banyak.
Suara yang kedua, suara diri kita sendiri. Suara yang ketiga adalah suara setan. Dan ketiga hal ini seringkali sangat berhubungan. Tapi yang keempat, ini yang saya bilang the best voice ever. Suara yang terbaik adalah suara Tuhan. Jangan hanya ikuti suara kata hati. Jangan hanya ikuti suara orang banyak. Dan hati-hati dengan suara setan. Karena iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iya kan? Kadang-kala ada suara yang bilang begini. Suami kamu gak mungkin bisa bertobat. Pertanyaan saya, itu suara Tuhan atau suara setan? Atau suara hati? Suara setan. Intinya segala sesuatu yang bertentangan dengan firman Tuhan. Itulah suara setan. Alkitab kan bilang, oleh bilurnya kamu yang percaya disembuhkan. Kalau ada suara yang tiba-tiba berkata, saya gak mungkin sembuh, saya gak mungkin sembuh. Itu kan suara setan. Alkitab bilang kok. Oleh bilur-bilur Yesus kamu yang percaya sudah disembuhkan. Sudah disembuhkan. Oh, doa saya gak dijawab. Loh, Alkitab bilang berserulah kepadaku maka aku akan menyaut kepadamu. Iya kan? Oh, saya gak bisa dong ngalah-ngalah aja sabar. Loh, Alkitab bilang. Di dalam tetap tenang tinggal percaya, di situ terletak kekuatanmu. Mulai hari ini ingat. Ada suara hati. Suara diri ini, ya kan? Yang kadang-kadang dipengaruhi suara orang banyak dan suara setan. Lalu yang kedua ada suara orang banyak. Dan yang ketiga ada suara setan. Tapi suara yang tetap harus kita ikuti. Ia akan menuntun kita pada kemenangan. Ia akan menuntun kita pada kemuliaan. Ia akan menuntun kita menjadi saksi-saksi Kristus. Dia akan menuntun kita hidup berkenan kepada Tuhan. Yaitu suara Tuhan. Banyak baca Alkitab. Banyak memuji menyembah Tuhan. Banyak doa. Banyak dengar firman. Dan jaga hati terus menerus. Maka semakin hari suara Tuhan akan semakin jelas. Makanya Yesaya bilang begini. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku. Sehingga aku mendengar sebagai seorang murid. Setiap pagi ia mempertajam telingaku sehingga bibirku sehingga setiap hari aku berbicara sebagai seorang murid. Jadi kalau telinga kita sudah dipertajam lewat pujian, lewat doa, lewat mendengar firman, lewat membersihkan hati, maka otomatis mulut kita juga dipertajam setiap hari. Ia mempertajam bibirku sehingga aku berbicara sebagai seorang murid. Haleluya. Selanjutnya, dalam the golden rules of Christianity, kita memahami ukuran hidup kita bukan perasaan tapi kehendak Allah. Bukan apa yang orang katakan, namun apa yang firman Tuhan katakan. Bukan logika kita tapi hikmat surgawi. Ya ini dia. Haleluya. Ada banyak orang, apa-apa logika. Pertanyaan saya, logika kita sudah diarahkan pada Kristus nggak? Alkitab bilang apa? Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya pada Kristus. Logika yang tidak dikendalikan oleh Kristus adalah logika yang liar dan berbahaya. Kelihatannya make sense, kelihatannya oke punya lah, itulah cara iblis. Menyamar sebagai malaikat terang. Kelihatannya oke. Loh, pendeta, suami saya itu setelah 10 tahun menikah baru saya tahu dia homoseks. Masa saya harus pertahankan? Ya gak kuat dong. Secara logika masuk gak? Mau datang ke konselor manapun masuk. Tapi sekarang saya ajak saudara berpikir logika iman Kristen. Kenapa seorang bisa jadi homoseks? Ada gak orang yang bangga? Dia lahir, lalu saya pengen jadi homoseks. Kan gak ada. Artinya apa? Pertanyaan saya, Tuhan ciptakan homoseks nggak? Enggak. Adam dan Hawa, bukan Adam dan Haris. Jelas. Jadi orang homoseks itu kenapa? Di samping karena ada secara aturan-aturan kromosom dan lain-lain. Tapi iblis yang ikut campur. Ya tapi kan secara ilmu pengetahuan bisa aja karena kromosom dan lain-lain. Betul. Tapi nggak perlu dia bertindaknya kan. Nggak perlu dia
Oke, dia punya kecenderungan mungkin. Sama seperti orang punya kecenderungan bohong, punya kecenderungan kasar, punya kecenderungan mencuri. Tapi kan gak boleh melakukannya kan. Kita harus punya penguasaan diri dong. Setiap orang kan punya kelemahan, setiap orang punya kecenderungan-kecenderungan negatif dalam hidupnya. Iya kan? Ada aja orang punya kecenderungan lihat laki-laki lain lalu tertarik, lihat perempuan lain tertarik. Ada saja orang yang punya kecenderungan seperti itu. Tapi kan pertanyaannya kan gak perlu ikut kan, gak perlu buat kan. Iya kan? Kita harus punya penguasaan diri dong. Iya kan? Nah kalau sampai kita berbuat, kenapa? Ada roh setan yang membelenggu. Ada roh setan yang memanas-manasi, ada roh setan yang bilang, udah gak apa-apa, kamu kan punya kecenderungan begitu, ya lakukan aja gitu. Kenapa kalau kita punya kecenderungan mau pukul, mau marah, mau kasar, harus kita rem. Tapi kalau kita punya kecenderungan homoseks harus kita lepaskan. Kita punya kecenderungan lesbian harus kita lepaskan. Itu setan sudah berkuasa, sorry dalam nama Yesus. Karena saya mencintai saudara, saya harus ngomong kebenarannya. Kalau suami sudah dirasuk setan, engkau istrinya, istri adalah penolong, tugasnya kita apa? Doain dong. Ya tapi saya udah doa capek, lu jangan capek karena engkau capek doa. Ini adalah peperangan rohani. Engkau pasti menang kok, pasti menang. Ketika kita punya pikiran sudah dikendalikan oleh Kristus, maka kita akan bertindak dalam hikmat surgawi. Bukan juga sembarang, pokoknya saya percaya. Bukan juga. Kita juga harus ada konsultasi sama orang yang rohani. Kita juga harus minta hikmat Tuhan, kita bertindak, ya kan? Kita tahu cara-caranya, kita tahu langkah-langkahnya. Dan tepat pada waktu Tuhan, mujizat pasti terjadi. Iman itu bukan nekat. Iman itu minta hikmat. Iman itu minta bimbingan. Iman itu ngobrol sama orang-orang yang berpengetahuan, orang-orang yang ahli. Orang-orang yang memang bergerak dalam bidangnya, dalam takut akan Tuhan. Maka ada sesuatu yang luar biasa yang Tuhan nyatakan. Karena permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Haleluya, klik. Yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Dalam the golden rules of Christianity, kita memahami ukuran hidup kita yang pertama bukanlah perasaan tapi kehendak Allah. Bukan apa yang orang katakan, namun apa yang firman Tuhan katakan. Bukan logika, tapi hikmat surgawi. Dan yang keempat, bukanlah apa yang diterima oleh umum. Bukanlah pintu yang lebar. Tetapi pintu yang sempit. Bukan apa yang diterima oleh umum. Namun aturan dan nilai-nilai kerajaan Allah. Ya semua orang menganggap hari-hari ini onani dan masturbasi wajar kok pendeta. Bahkan dokter-dokter juga bilang wajar. Orang sekarang menganggap pornografi ya nggak apa-apa lah. Yang pentingnya jangan sampai terlalu terikat. Orang sekarang menganggap ya main handphone 10 jam, 11 jam, chatting-chatting. Lalu kemudian stalking-stalking. Ya itu untuk hiburan tersendiri lah. Umum boleh berkata begitu. Tetapi Alkitab bilang, perhatikan waktu yang ada. Gunakan waktu yang ada. Sebab hari-hari ini jahat. Kenapa kita tidak manfaatkan waktu untuk lebih banyak mendekat pada Tuhan? Untuk lebih banyak melayani. Untuk lebih banyak mencari jiwa. Karena hidup ini, kita pakai the golden rules. Dan the golden rules mengajarkan kita bukan apa yang diterima oleh umum. Tapi apa yang ada dalam aturan dan nilai-nilai kerajaan sorga. Kita bukan sekedar orang Kristen, tapi kita warga kerajaan sorga. Dan tugas kita sebagai gereja, hukumnya simpel kok. The golden rules of Christianity. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat kepadamu, perbuatlah itu kepada orang lain. Dan apa yang kamu tidak ingin perbuat kepada orang lain, kamu yang tidak ingin diperbuat orang lain pada dirimu, janganlah perbuat itu kepada orang lain. Amin.